PSIS Semarang dengan Persebaya Surabaya akhirnya berimbang dengan skor 0-0 dan saya menonton pertandingannya secara penuh di televisi saya. Jadi saya hanya ingin memberikan pendapat aja atau review mengenai apa yang saya lihat di pertandingan tadi antara Persebaya dengan PSIS Semarang. Jadi boleh dikatakan bahwa PSIS Semarang itu bermainnya nggak pressing ya, lebih menunggu musuh untuk masuk ke sektor lini tengah. Jadi pemain dari PSIS Semarang ini defense-nya benar-benar ke setengah lapangan ke belakang dan membiarkan Persebaya Surabaya melakukan bola possession tapi di area pertahanannya Persebaya Surabaya. Ketika Persebaya Surabaya masuk melakukan penyerangan, disitulah pemain PSIS Semarang akan melakukan pressing. Ini ya cara pertahanan dari PSIS Semarang yang saya lihat di babak pertama. Dan juga untuk Persebaya Surabaya, jika pemain Persebaya Surabaya kehilangan bola, itu akan melakukan pressing. Ya, jadi nggak menunggu setengah lapangan ke belakang, tapi benar-benar melakukan pressing. Berbeda dengan PSIS Semarang. Jadi cara pertahanan kedua tim ini sudah berbeda. Nah, di saat Persebaya Surabaya melakukan penyerangannya melihat lini tengah sampai lini belakang PSIS Semarang yang cukup rapat, seringkali Persebaya Surabaya melakukan passing-passing long ball yang cukup efektif kalau menurut saya. Jadi cukup bagus untuk ke Marukawa atau ke Bruno, kadang Samsul Arif juga yang bisa memberikan intercept ke area pertahanan PSIS Semarang. Jadi passing-passing long ball ini boleh menjadi solusi lah ya untuk permainan musuh yang defense-nya itu sangat rapat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua yang saya lihat dari Persebaya Surabaya saat melakukan penyerangan, itu dengan kondisi PSIS Semarang yang sangat rapat, itu pemain sayap bahkan pemain tengahnya aktif untuk gerak semua. Nah ini yang saya bilang bahwa untuk menjebol ya atau membuat variasi serangan dengan musuh yang bertahannya rapat, itu pemain sayap dan pemain tengah harus banyak berkreatif ya, karena agar memancing pemain-pemain PSIS Semarang ini kebuka gitu loh pertahanannya, jadi nggak rapat banget. Maka dari itu saya lihat bahwa banyak sekali umpan-umpan TikTok yang pendek-pendek gitu ya, passing-passing wancu-wancu gitu dari pemain Persebaya Surabaya untuk melakukan adu sprint, pemain sayap melakukan intercept. Itu yang saya lihat. Jadi cukup bagus ya untuk cara penyerangan dari Persebaya Surabaya. Dan dari PSIS Semarang, kalau yang saya lihat cara penyerangannya itu lebih mengandalkan ke serangan balik. Jadi ketika Persebaya Surabaya hilang bolanya di area pertahanan PSIS Semarang, PSIS Semarang ini akan sangat cepat membangun serangan melalui passing-passing long ball juga. Mungkin dari Jonathan juga sering untuk melakukan membawa bola gitu ya dari sektor tengah sampai depan. Lalu ada Flavio juga yang beberapa kali memberikan peluang gol yang masih tendangannya masih bisa ditepis dan ditangkap ya di babak pertama oleh kiper Persebaya. Jadi benar-benar cara penyerangan kedua tim ini berbeda juga ya, nggak sama banget. Kalau Persebaya Surabaya lebih mengendalikan ball possession, begitu masuk langsung melakukan long ball atau passing-passing TikTok. Kalau PSIS Semarang justru lebih bermain cepat dari sayap dan tengah ya, walaupun lebih didominasi oleh pemain tengah sayap. Ada Rian Ardiansah di kiri, lalu ada Septian David, ya itu yang saya lihat. Nah, tapi yang saya bilang ya di pertandingan babak pertama untuk kedua tim sebenarnya peluangnya itu 50-50 yang saya lihat. Peluang untuk terjadinya gol ya, mungkin dari tendangan Marcelino ada yang kena tiang dan juga PSIS Semarang ya ada Flavio juga. Jadi kalau untuk masalah peluang saya bilang 50-50. Tapi kalau untuk masalah melakukan penyerangan itu memang Persebaya Surabaya lebih banyak melakukan serangan ya, baik dari lini sayap dan lini tengah. Dari Ricky Kambuaya, Marcelino, ada Marukawa di kanan, ada Bruno, Samsul Arif juga. Tapi memang kalau boleh dibilang banyaknya variasi serangan yang dilakukan oleh Surabaya itu juga berapa kali kandas karena sektor pertahanan PSIS Semarang yang sangat rapat. Jadi itu yang saya bisa simpulkan di babak pertama. Lalu masuklah ke babak kedua. Permainan tetap saja tidak ada perubahan strategi dan memang Persebaya Surabaya ini terlihat di babak kedua staminanya juga sudah terlihat sedikit turun ya. Boleh dikatakan dari menit 46 ya babak kedua, menit 46 sampai menit ke 70 ya. Menit ke 70 itu kelihatan pemain Persebaya Surabaya ini sudah mulai capek dan perlu digarisbawahi bahwa Persebaya Surabaya hanya membawa 4 pemain cadangan. 1 kiper, 2 pemain tengah dan 1 back. Ya, jadi ini dari masalah pemain yang dibawa Persebaya Surabaya hanya 4, bahkan tidak melakukan pergantian pemain untuk Persebaya Surabaya.
Jadi benar-benar semua pemain dari Persebaya Surabaya itu bermain full time tanpa ada yang diganti satupun. Ya, ini jadi sangat terlihat jelas bahwa di babak kedua tentunya menit 70 PSIS Semarang sebenarnya banyak melakukan serangan yang berbahaya yang hampir membuat peluang gol itu terjadi gitu loh. Tendangan dari Rahmat ya kalau nggak salah itu berapa kali yang hampir gol tapi bisa ditepis ya oleh kiper dari Persebaya. Lalu ada lagi saya lupa, pokoknya ada peluang yang menit 70-an tuh ada peluang, kalau nggak salah ada 3 deh peluang dari PSIS Semarang. Jadi dari menit 70 sampai menit akhir ini Persebaya Surabaya cara bertahannya sudah nggak melakukan pressing, dan saya bisa memaklumi karena pemain yang dibawa ini sudah minim ya, atau nggak ada pergantian pemain juga oleh Coach Aji. Jadi nggak melakukan pressing, memberikan celah kepada pemain sayap atau ya pemain sayap dari PSIS Semarang melakukan intercept berapa kali ke area pertahanannya Persebaya Surabaya. Tapi memang terlihat pertahanan Persebaya Surabaya pun sebenarnya rapat. Hanya memang lini tengahnya yang berapa kali kosong ya, yang diakibatkan PSIS Semarang ini mengincar counter attack, dan seperti Marukawa, Bruno ini sudah kelihatan lelah ya, jadi nggak bisa membantu untuk mundur. Maka dari itu lini tengah dari Persebaya Surabaya di menit 70 ke atas itu sebenarnya kosong saat PSIS Semarang membangun serangan. Tapi yang saya sayangkan memang PSIS Semarang terlalu buru-buru ya. Banyak sekali sebenarnya bisa dimanfaatkan lebih lagi gitu loh kalau nggak melakukan shoot dari luar kotak penalti. Mungkin dari 4 percobaan itu hanya 1 atau 2 deh yang on target, sisanya nggak off target gitu sisanya. Jadi sebenarnya kalau bisa lebih sabar lagi ya PSIS Semarang melihat pemain dari Persebaya Surabaya yang sudah kelelahan, harusnya bisa memainkan bola possession dulu di lini tengahnya secara perlahan, karena pemain dari Persebaya Surabaya ini untuk mundurnya sudah nggak mempunyai stamina seperti di babak pertama. Ya, ini mungkin yang saya sayangkan lah di pertandingan PSIS Semarang tadi. Tapi ya sudah, itu keputusan dari pelatih juga mungkin terlihat banyakin shoot dari luar kotak penalti mungkin ya, karena PSIS Semarang ini beberapa kali melakukan shoot dari luar kotak penalti. Hanya 1 saja dari Rahmat di menit-menit 85-an melakukan intercept dari kiri, melakukan shoot tapi masih terlalu lemah ya, jadi gampang diantisipasi oleh kiper. Dan Persebaya Surabaya di menit 75 ke atas ya, itu peluangnya juga sudah nggak terlalu banyak. Sebenarnya ada peluang yang diberikan assist long ball kepada Marukawa, tapi Marukawa memang sudah terlihat capek, jadi kontrol bolanya juga lepas ya. Itu juga saya lihat. Jadi benar-benar di pertandingan kali ini baik dari PSIS Semarang, baik dari Persebaya Surabaya, secara strateginya itu benar-benar berbeda. Ya, dari masalah menyerang, bertahan, itu yang saya lihat berbeda. Dan memang perlu diapresiasi permainan dari Persebaya Surabaya yang pemainnya memang mungkin banyak yang terkena cedera atau sakit mungkin ya. Jadi semoga bisa maksimal lagi nanti di pertandingan berikutnya tanpa diganti ya satu pemain dari Persebaya Surabaya. Jadi untuk walaupun ini imbang ya, kemungkinan untuk kedua tim ya sudah hasil yang mungkin sudah pantas didapatkan ya oleh kedua tim. Hanya saja memang gak ada gol yang tercipta ya, dan peluang yang terjadi sebenarnya di pertandingan kali ini saya melihat Persebaya dan PSIS Semarang ya peluangnya juga 50-50 lah, karena di babak kedua di menit 70 ke atas saya melihat PSIS Semarang juga banyak melakukan peluang gol ya atau variasi serangan. Tapi di luar dari itu semuanya PSIS Semarang dan Persebaya Surabaya secara variasi serangannya sudah bagus ya. Seperti saya katakan di sini dari Persebaya ada trio Samsul Arif, Marukawa, Bruno yang sudah terlihat sangat baik. Lalu di PSIS Semarang seperti biasa saya sangat menyukai Vicky Pasamba, lalu ada Septian David walaupun diganti, dan Rian Ardiansyah yang penampilannya juga cukup baik menurut saya di pertandingan kali ini. Ya, jadi itu aja yang aku bisa bagikan kepada kalian. Gak terlalu banyak yang bisa saya sampaikan kepada kalian karena di pertandingan tadi memang seadanya aja yang saya bisa jelaskan kepada kalian untuk Persebaya dan PSIS Semarang. Jadi semoga di pertandingan berikutnya kedua tim bisa kembali lagi mencari 3 poin agar semakin mendekatkan diri ya untuk Persebaya Surabaya ke peringkat pertama, dan area PSIS Semarang bisa lebih naik lagi ya ke segmen papan atas gitu. Ya, jadi itu aja. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Respect buat kalian. Nanti kita ketemu di review-preview selanjutnya ya. See you.